ceramah agama. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Herman Tanjung MA. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Sampai juga detik ini kita juga masih diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia itu. Kadang umur lagi panjang, badan tidak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, tapi dah lo istiqomah doh. Hujan seketik, malah datang ke surau. Contoh, itu tidak istiqomah namanya itu. Kalau istiqomah itu, saja kejadian, lai tadanga suruh azan, datang. Nah, itu yang istiqomah. Karena istiqomah itu adalah tak mampu dikalahkan oleh yang lain. Mudah-mudahan kita selalu menjaga karunia dan nikmat Allah itu dalam rangka kita mensyukuri karunia Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua-tua kami di sini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah untuk duduk di surau untuk ibadah, karena itu adalah karunia yang sangat luar biasa, nikmat Allah yang sangat tiada taranya. Karena tak ada gunanya umur panjang kalau tidak ada ibadah. Karena manusia khairun nas, kata Rasul, manusia yang baik itu umurnya panjang, ibadahnya banyak. Atau manusia yang baik itu untuk gunanya umur panjang, ibadah tidak ada artinya. Jadi artinya awak hidup itu tidak ada kalau tidak ada ibadah. Karena memang ibadah itu untuk kita. Nanti yang akan kita pertanggungjawabkan tidak ada. Awak lagi duduk lagi di rumah. Ini tidak ada alasan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, awak lagi masih bertahan. Nah, tolong pertahankan dan selalu istiqomah. Bari iyo. Tapi itu nan kadi awak. Maningga Bapak Ibu dalam perjalanan karo kasurau doa itu fisabilillah. Yang sampai lain dah ada. Di rumah mati sih kau mati jo. Di mas saja kau mati saja tu.
Tapi lebih rancak kita mati dalam keadaan baik. Itu yang dimaksud dengan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu ndaklah mati do, kah mati. Nah, gitu. Kalau lah mati itu ndak urusan awak lah itu do. Entah yo baik entah indah. Maka inna lillah, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Baru tambah doanya Allahumma maghfir lahu warfa' darajatahu. Itu yang simpelnya. Allahumma maghfir laha warfa' darajataha. Itu doa Rasul kepada Abi Salamah dulu. Ya Rasul, Abi Salamah wafat. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma maghfir lahu warfa' darajatahu. Nah, itu yang simpelnya. Ya Bu ya, kalau dia ibu-ibu apa-apa pengen mencaliak, contoh kan pengumuman pagi tadi, awak caliak ke rumah langsung, mencaliak takajui namanya tuh, jenazah masih ada, tuh doanya, simpelnya tuh, Allahumma ufir lahu warfa' darajatahu, Allahumma ufir laha warfa' darajataha. Nah itu, ya Allah ampunkanlah dia, angkatlah derajatnya. Nah, itu yang simpelnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon izin Pak Pengurus, ibu-ibu, jamaahku semuanya. Mungkin kita hendak bersama Isa di sini karena ada takziah di parkir Pak Haji para karakah. Di atas sampai mintuo. Kau dah tiba, kau dah ya sanak mintuo lah gitu kan. Dah tiba, kau nyampe cat lah menyentuh. Tu cerita anu tu, sesudah itu tu. Itu kaji menurun, aman tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sedikit cuplikan karena kita memang jarang desiko, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, maka pembahasan kemarin kita bicara masalah Palestina. Sebelumnya November kalau tidak salah itu membahas masalah pemimpin episode pertama. Nah sekarang episode terakhir, mudah-mudahan selesai pada malam hari ini. Paralu sangat. Karena Allah telah mengatur. Kecuali kalau tidak Allah atur itu tidak masalah. Boleh. Ternyata masalah kepemimpinan ada kaitan dengan akidah, kaitan dengan ibadah, dan kaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Simbolnya, filosofnya ada di dalam sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Imam adalah pemimpin, makmum adalah rakyat masyarakat. Luar biasa Islam itu membimbing. Jadi masalah pemilihan makmum itu tidak ada diatur dalam fikih. Apa saja kitab fikihnya tidak ada. Siapa saja boleh menjadi makmum, menjadi rakyat. Orang buta boleh, anak-anak boleh, orang tua boleh, orang cacat boleh, siapa saja boleh. Kalau sudah menjadi imam itu selektif lagi. Gitu. Pemimpin itu seleksi lagi. Kenapa? Karena pemimpin itulah yang akan membawa nanti kama ke di bawah. Ibarat supir kama ke di arahan. Nah, jadi perlu pemilihan imam atau pemimpin. Jadi simbol-simbol itu sudah ada. Sebaiknya di dalam diri seorang pemimpin itu ada nilai-nilai ulama, ada nilai-nilai umara. Ulama itu kuat agamanya, umara itu tahu tentang kehidupan sosial bermasyarakat, tata kenegaraan. Nah, gitu. Harus itu. Nah, kalau memang itu tidak ada, mungkin hanya kurang dan segala macamnya, maka ulama sebagai setirnya, atau mungkin kalau supir duo lah gitu kan, penasehat, pengarah dan segala macamnya. Dari dulu memang kayak gitu.
Kalau zaman Rasul enggak. Dalam diri Rasul ada ulama, ada umara. Rasulullah itu adalah orang yang hebat agama. Tapi Rasulullah itu adalah kepala negara. Di medan perang beliau adalah panglima. Jadi Rasulullah itu lengkap. Sahabat juga kayak gitu. Makanya orang nomor 2 setelah Rasul kan Abu Bakar Siddiq. Itu sangat luar biasa. Bahkan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu, andaikan ditimbang langit dan bumi beserta isinya, masih barejo iman beliau bro. Itu luar biasa. Jadi makanya tidak pantas kalau ada seseorang menyamakan paslon yang sekarang ini dengan khalifah. Tidak wajar itu. Sianya. Tidak, kita tidak nyebut nah gitu. Tidak boleh. Kenapa? Rasulullah punya iya, tapi tidak boleh disamakan. Kualitas keimanan itu jauh itu. Ali bin Abi Thalib siapa? Khalifah. Kalau khalifah itu presiden, pemimpin. Nah, siapa satu lagi itu yang disamakan? Abu Bakar, Umar. Tidak bisa disamakan. Siapa beliau itu? Khalifah bersama Rasul. Imannya hebat. Jadi sangat naif sekali pola pikir awak antara tahu juga kamu tahu mungkin tidak mengerti itu tidak lele doa menyamakan hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Tidak ada sama, sangat jauh berbeda. Imannya teruji, akidahnya kuat, keyakinannya mantap, tidak goyah. Jangan disama-samakan. Bu ya. Kan ada sekarang tuh, dia ingin mencari perhatian kok, MPO namanya tuh. Ya, istilah ambo di kampung dulu MPO tuh. Ingin menarik perhatian orang gitu kan. Buatlah macam-macam pendapat. Boleh, tapi jangan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dalam agama. Sahabat yang 4 itu tidak bisa dipermainkan. Beliau sudah mendapat jaminan ampun, sudah dapat jaminan surga. Ada 10 itu, ada riwayat yang mengatakan 7, ada 9. Tapi yang jelas saja ada 10 sahabat sudah mendapat jaminan surga. Yang paslon kini dia dapat jaminan surga. Maka tidak bisa disamakan. Beliau itu khalifah, yang ikut lagi khalifah kok. Beliau itu adalah tidak bisa disebut itu, sangat jauh. Nemu itu bagaikan langit dan bumi. Tidak kau sebut doh. Di pertemuan mana tidak kau sebut doh. Tidak bisa. Jadi tolong sekali lagi kepada teman-teman yang kita selalu mendambakan idola kita, pujaan kita, orang yang kita agungkan, jangan sampai merusak nilai-nilai prinsip dalam agama kita. Kalau awak lain orang Islam, kecuali kalau isi alam, nah itu lain cerita. Ini kan ada loh kok ya, isi alam Islam kan beda ya. Isi alam itu kan sekadar untuk memenuhi saja. Hati-hati, tidak boleh sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kemarin Al-Maidah surah 5 ayat 55 itu landasan kita. Sekarang landasan kita kesifatan yang ada bagi Rasul. Itu saja dicontoh oleh pemimpin akhir zaman insya Allah sukses. Kenapa Rasulullah itu sukses dalam memimpin? Itu diantaranya satu adalah as-siddiq, selalu berkata dan berbuat benar, selalu, tidak sekali-sekali doh. Selalu berkata dan berbuat benar, cocok perkataan dengan perbuatan. Itu sangat luar biasa itu. Siddiq, sadaqah kan siddiq, maka sadaqah itu benar itu.
Sedekah itu benar sebenarnya itu. Maka sangat penting kalau itu ditanamkan dalam jiwa, diamalkan oleh seorang pemimpin apalagi, Masya Allah, aman, masyarakat aman. Benar bana sadonyo, yang dilakukan itu benar. Kalau ada yang tidak benar, lawan daripada benar itu apa? Ya salah, kalau bahasa Arabnya betul. Kizib. Apa kizib? Panduto. Kizib. Makanya Rasul menyatakan di dalam hadis yang panjang sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya benar itu, sifat benar, perbuatan benar itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang yang selalu berbuat berkata benar, layasduku, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang shadiqah, orang yang benar. Dan kebalikannya, wa innal kadziba, sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat kizib, berkata kizib, berbuat dusta, berbuat bohong, maka kizib itu membawa kepada fujur, sifat fujur. Fujur itu adalah salah, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa itu membawa kepada neraka. Wa innal kadziba, seseorang yang selalu berkata dan berbuat kizib, dusta, bohong, maka yuktaba indallahi kazzaba, dia akan dicatat di sisi Allah permanen sebagai orang-orang yang pembohong. Ingat, sekali duto akan buat dusta yang kedua untuk menutupi dusta yang pertama. Itu pasti itu. Sipai orang paduto kayak gitu. Maka untuk menutupi dusta yang pertama dan kedua tadi, dia akan berbohong lagi. Dusta yang ketiga, makanya itu yuktaba indallahi kazzaba, dia akan permanen dicatat di sisi Allah oleh malaikat-malaikat Allah sebagai orang yang pendusta. Makanya jangan sekali-kali berdusta. Jangan tanamkan ke anak awak nilai-nilai dusta. Tidak boleh. Ayah awak tadi kama ayah pai kakadai. Padahal ayah kerajo tu menanamkan kedustaan kepada anak. Contoh, kan kecil doh, sepele doh. Tapi Allah menanamkan ke anak nilai-nilai dusta. Bisu anak akan menjadi penutup. Kenapa? Itu dianggap sebagai baik dan boleh. Padahal itu bahaya. Jujur saya sampaian, ayah kerajo nak menanginya, biarlah menangi dulu. Nggak sampai sehari menangi doh. Dari jam 8 pagi, jam 8 malam menangi, tidak mungkin tuh doh. Panik menangi berhenti tu mah. Cuek kan saudaranya, panik tu mah. Dia ini pinipin, ini mah. Contoh kayak gitulah gitu kan. Nggak, dia mau natal ngaji gitu kan. Jadi jangan sekali tanamkan nilai-nilai dusta pada anak. Biar bapak ibu guru di sekolah dan segala macamnya. Makanya kita izin Pak, biar kama pergi ke toilet SKJ, sasak jamban ya. Pailah wuduk berkau balik ya. Jadi Pak, nya maksudnya dah wuduk dah. Tanya, lai beruduk. Lai ya, mana buktinya? Inyo saya pakai sepatu. Rambut dah basah doh. Sana, duduk lagi. Suruh balik. Pipis najis atau tidak? Iya ya. Masa najis kamu bawa ke sini? Sama. Itu menanamkan nilai-nilai kejujuran itu. Berat iya, tapi menjalang tak biasa. Kalau tak biasa tidak warek doh. Basuhnya. Maka sangat penting jujur dalam segi aspek kehidupan. Dia di kantor, di karajo, apalagi kalau ada proyek dan segala macamnya. Kalau pemimpin yang pendusta,
hanya jual, jangan awak saja jual tu mah. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu. 5 menit bisa Bapak Ibu mencucuk di bilik suara tu nyo 5 tahun yang akan datang, belum tentu 5 tahun dah, mungkin 10 tahun yang akan datang. Awak tanya nyo. Hati-hati itu. Pilihlah yang benar atau yang paling benar di antara yang benar. Kemarin kan syaratnya sudah kita sampaikan, itu ada 4 itu. Iman, salat, zakat, dia tunduk taat patuh kepada Allah. Nah, boleh lihat nanti itu Al-Maidah 55 surah yang kelima. Karena Allah yang mengatur di situ, tidak boleh lari dari itu. Nah, jadi makanya siddiq itu sangat penting. Orang jujur yang dicari, tidak orang paduto doh. Ngapain orang bohong-bohong doh? Ingat, kalau seandainya kita memilih ada pemimpin, calon pemimpin yang baik, tidak kita pilih ngenge itu. Ini kadang-kadang ada kawan yang kini yang golput, tidak boleh. Kalau kita menyampaikan golput itu untuk hari ini, untuk pemilu hari ini, hukumnya haram. Kenapa? Ada pemimpin yang baik, kenapa tidak kamu pilih? Berarti kamu bohong, dusta. Allah akan minta nanti persaksian, Allah akan minta nanti pertanggungjawabanmu. Jadi awak masing-masing besok Allah akan minta tanggung jawab awak. Teman Tanjung, kenapa kamu pilih itu? Oh, kok alasanmu itu? Saboyan, dia jujur, orangnya agamais, dia santri, dia bisa khotbah, bisa jadi imam. Contoh kayak gitulah. Dia bisa berdoa, doa lebih panjang lagi doa non boleh. Ada alasanmu. Dia orang soleh, dia cerdas, orang tuanya hebat, keturunan orang baik. Itu kan tidak salah gitu. Ayolah semua kan. Gitu caranya. Itu kan ciri-ciri. Silakan dibuat pilihan, siapa tahu mudah. Jadi tidak perlu kita, jangan suruh-suruhan. 5 tahun, 10 tahun Allah akan minta pertanggungjawaban. Saya juga akan diminta pertanggungjawaban. Dan ambo berkompanyen kepada anak istri ambo. Pilih itu. Itu orang baik. Kalau tidak nanti kamu akan dihisap. Ambo lah menyampaikan. Ambo sebagai suami, sebagai ayah. Ya biasa. Nah, itu saja. Kita lihat. Jadi sifat sangat luar biasa menentukan. Makanya Rasul dibekali oleh Allah dengan sifat-sifatnya seperti itu. Selalu berkata dan berbuat benar. Perbuatan itu batuah, benar. Kalau ada orang yang benar, sementara kita pilih orang-orang yang kizib, orang yang pendusta, berarti kita sendiri yang menyengsarakan diri, masyarakat, bangsa dan negara kita, termasuk agama. Jadi Bapak Ibu, yang coba-coba bermain-main dalam masalah itu, karena memang Allah akan minta nantinya. Kalau tidak percaya, cari besok, mati dulu. Itu gitu. Kalau ingin uji coba loh ya. Iya. Ibu duluan, jangan boleh. Ini terserah saja lah. Ambo belakangan jadi ibu duluan. Jadi satu, kalau ada kewatannya boleh Bu, tidak apa-apa. Mana tahu ini pertemuan terakhir saya di sini kan. Menjelang pemilu. Camile boleh. Ya, kalau tidak ada saya nanti boleh Ibu lihat di YouTube ya. Kangen sama Yaman Tanjung, Tengan Sareng. Nah itu. Ada. Buka saja surau Zam-Zam itu terbuka itu. Karena memang ada nama masjid musolanya, suraunya. Yaman Tanjung. Ya. Saya tidak kompanyi Bapak-Ibu ya, menyampaikan aturan Allah dan Rasul. Kalau ada mendekati kapasitas itu, berarti Allah telah mengizinkan untuk itu. Pilih dan wajib. Itu seorang tokoh nasional kita, Kiai Haji Atian Ali, itu beliau sudah menyampaikan itu. Beliau kan tokoh nasional itu agama, baik NU pun Muhammadiyah. Beliau sudah menyampaikan. Jadi oleh sebab itu penting dalam menentukan pemilihan imam, pemimpin kita. Jadi satu sidik, selalu berkata dan berbuat benar. Jangan
kalau sudah ada yang benar di hadapan mata kita, jangan pilih yang tidak benar. Kini apa yang tidak mahal sekarang, Bu? Mahal sudah ya? Bagaimana kok ibu-ibu ditanya, karena yang ngecok merasai mengaluh itu ibu-ibu gitu kan. Yang tanyanya papa gitu kan. Berarti maha sadonyo. Maha kau ingin dilanjutkan atau ingin ada perubahan? Maaf ya KPU, saya tidak kampanye ini gitu kan. Ingin berubah. Sudah. Ada kan perubahan, selesai kan? Kalau ingin dilanjutkan maha tuh ya tidak ada. Kalau ingin sepakai awak, tentu awak merasai dia. Tapi saya atas nama pribadi dan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan. Saya ingin perubahan, berubah kepada yang lebih baik. Itu kalau dalam kajian hijrah itu kan hijrah kepada yang lebih bagus itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kan kesaduannya awak nyukai kayu gitu. Ada kebatanya Bu boleh. Sidik selalu berkata dan berbuat benar. Kalau itu dilakukan oleh seorang pemimpin, maka masyarakat, rakyat, jamaah wajib tunduk dan patuh mengikuti aturan yang ada. Itu yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah atti'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri itu boleh kita ikuti kalau mengikuti Allah dan Rasul. Nah itu. Ke situ larinya. Kanisa. Kemudian yang kedua, setelah sidik, amanah, iman, amin. Itu seakar katanya itu. Tidak bisa berbantah dulu. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab kan kasih tujuh lari itu. Amanah, iman, amin. Kan segitu Pak itu. Jadi pilih orang yang amanah. Kan tidak perlu yang lain dulu. Sudah ada. Di mana? Dalam 3 paslon tadi. Cari. Siapa orang yang amanah? Pasti ada. Yang tidak menyelewengkan. Yang tidak bermain dengan anggaran. Yang tidak, ya macam-macam lah gitu kan. Lawan dari amanah apa? Khianat. Ya, kalau tidak tahu dia tahu. Khianat. Makanya dalam hadis Rasul menyatakan nanti jatuh kepada munafik ayatun munafikun salatun. Tanda ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, idza hadatsa kazzaba. Apabila dia berbicara dusta, kizib. Yang kedua, wa iza. Apa lagi? Wa ada akhlafa. Apabila dia berjanji, janji manis, dia akhlafa, mengingkari. Dan saya sudah kecewa atas nama pribadi dan keluarga. Kemudian yang ketiga, wa iza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, khianat. Jali hadisnya itu. Itu Rasul menyatakan. Kita berjuang mati-matian 2019 dulu. Tahu-tahu dikecewakan. Itu kan khianat namanya itu. Apakah mau ibu-ibu masuk lubang 2 kali? Kalau enggak jangan tempuh jalan tuh. Aman kan? Cari aman, cari aman. Itu cari amanah. Makanya benar Rasul menyampaikan amanah. Amanah rakyat masyarakat, amanah Allah. Apalagi sangat luar biasa itu. Ya, kadang-kadang kan nama itu bana itu ayah Rasulullah. Ada suatu daerah negara karena sudah banyak tidak lagi mengikuti aturan Allah dan Rasul, akhirnya dikuasai oleh negara lain. Anggap salah negara Chinese. Undang-undang diberubah. Masjid tidak boleh, sholat jamaah tidak boleh, diroboh, runtuh ini semacamnya.
Awak dia ingin solat di lapangan, di luar, ditembak ke Rasulullah, mati. Kau mengawak? Undang-undangnya kayak gitu. Undang-undang siapa membuat? Manusia tuh. Akhirnya undang-undang dipermainkan, makanya perlu. Makanya bahkan kita teman-teman dai, buya-buya di Sumatera Barat ini kan kita ada grupnya itu, grup-grup dai-dai itu menghimbau kepada seluruh teman-teman, sampaikan dalam ceramah, khutbah Jumat, wirid-wirid, kajian-kajian, agar jamaah masyarakat awak tidak buta dengan informasi itu. Tahu tujuan ulama apa? Alim ulama suluh bendang dalam nagari. Suluh mungkin ibu tahu? Suluh panarang. Indak mempakusui do. Ndak lo mempakaruah, mempajaniah. Suluh bendang dalam nagari. Kapai tampik batanyo. Jadi kasih awak batanyo ka ulama. Ka pulang tampik babarito. Bahan rancak. Gitu caranya. Itu alim ulama itu. Dan itu kan disampaikan oleh falsafah adat awak. Alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito, tagak nanggiloh jo pituah adat, duduk nanggiloh jo kitab. Diselesai di situ. Kalau ndak batanyo awak, maka kita akan tersesat. Nah gitu. Dan untuk zaman kini para lujo Bapak Ibu waspada dan hati-hati ulama yang istiqomah. Nyo ulama ko lah bagi lo gini kok. Ada ulama isu, ulama yang jahat dengan fatwa dan pendapatnya. Nyo cari ayat, nyo cari hadis, nyo cocok-cocokan. Nyo buliah-bulihan, nendak buliah. Nyo halal-halalkan yang haram. Hati-hati itu. Jadi makanya kalau seandainya kita tidak hati-hati dan waspada, maka kita akan terbawa kepada hal-hal yang sifatnya akan merusak. Jadi tolong, dan kita juga anda habis pikir kepada teman-teman, awak mengaku orang Islam, partai lambangnya Islam, tapi tidak memperjuangkan Islam. Allah akan tagih itu. Allah akan minta pertanggungjawaban. Karajowa kan pendutu nomornya itu. Partai Islam, label Islam, agama Islam, KTP Islam, tapi tidak memperjuangkan Islam. Islam dijadikan apa? Akan itu. Para lu Bapak Ibu. Hati-hati. Kita tidak mau nanti bermasalah di hadapan Allah. Tugas ambo menyampaikan. Alah disampaikan mantan juang lai dima. Acalilah absen bo dia putua. Acalia agenda ambo tua. Masjid itu. Angka seorang. Itu gitu alahnya. Pada panek lo buka seorang. Ayolah macam mereka ya kan. Itu nyupai selai. Awak tentu cari aman. Tapi kalau tidak ambo sampaian, baru ambo bermasalah. Saya akan dihisap nantinya. Kenapa? Ambo tahu. Watak tumul haqqa. Ya Ustaz ya? Sampaikan yang benar itu. Jangan sembunyikan. Yang mana itu sampaian? Kalau kita berseberangan dengan teman-teman, ya tidak apa-apa. Tapi ukhuwah jangan sampai putui loh. Nah gitu. Penting Bapak Ibu. Jadi makanya kita tidak habis pikir kepada teman-teman. Jadi makanya kalau ada kawan-kawan yang minta petunjuk bahwa awak ingin ikut bergabung politik, boleh. Tapi partai yang memperjuangkan Islam. Kalau tidak usah bermasalah untuk nanti itu. Pasti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu yang berkenaan dengan amanah. Sidik, amanah.
Hati-hati. Itu sifat yang mencerminkan luar biasa bagi Rasul untuk diikuti oleh umat, apalagi seorang pemimpin. Kalau amanah yang tidak dipegang lagi pasti hancur. Kata Rasul, idza dhatil amanah fantasirus sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, amanah rakyat, amanah masyarakat, amanah Allah apalagi, maka tunggu kehancurannya. Apalagi kalau sudah pakai niat, wallah, demi Allah, lasuh lama saya nyampe itu. Sudah itunya pakai baju kuning-kuning leh. Oren kuning. Oranye. Ayalah kapundung. Ya. Kalau ndak usah pakai ini. Ndak usah. Makanya lepai banyak sesudah itu. Stroke, mati saja. Huruf kasam Bapak Ibu. Jangan main-main. Waw bata. Huruf nanti go tu ndak bisa main-main tu doh. Wallah, ballah, tallah. Makanya kece orang Minang, kalau lah itu nan dilakukan, lah basumpah tu ka bawah ndak baure, kate ndak bapucuk, tengah-tengah mati kan? Ka bawah kate itu sia. Hati-hati itu. Ka bawah, tengah-tengah. Ndak bisa main-main dengan itu. Makanya suatu mau mengaji dulu di kampung juga guru ambo takwi bana pakai itu. Ndak berani. Kok lasu saja. Hati-hati para pejabat. Biar di kantor, biar di kampus, biar di mana saja. Kalau ndak kecian, ndak usah pakai Al-Quran. Iko saratu yang pe balik surah 30 juz kalamullah. Kalamullah, ingat itu. Perkataan Allah, kalam suci. Tidak boleh menyentuh la yamussuhu ilal mutahharun kecuali yang suci. Makanya pembahasan kemarin iman tidak dua-dua. Makanya banyak KKN. Dulu ganas Fir'aun Fir'aunnya yang ganas. Kini waduh manusia yang lebih parah dari Fir'aun. Inyo berkuasa, anaknya kuasa yo, minantu kuasa yo, pamannya kuasa yo. Maksud cicit itu kuasa satu Allah ya. Bantu inyo punya negara ko. Kapindiang. Pindiang tu busuk nak. Nyo alui di busuk. Digiginya padiah. Kapindiang tu wayo. Kapindiang kan alui dah pak. Alui nak. Tu nak alui tu pindiang tu. Busuk. Wallahu alam. Ya, kita tidak nyebut seseorang, tapi yang jelas begitulah Fir'aun generasinya dan gaya baru. Dan suatu saat Allah akan tenggelamkan pasti. Amin. Amin kalau Bu. Tuh. Kalau jadi nanti maka Fir'aun akan tenggelam. Tidak bisa di laut merah, di laut Karyang. Nampak kok tenggelam. Ada ceritanya. Jadi sidik amanah. Dan ketiga fatonah. Apa tuh? Cerdas. Pemimpin yang dipilih orang lancar dia. Ngangong. Apa? Mancandia semalih maloyo kalang wa duwe. Contoh itu. Idiot mana enggak lah doh gitu kan. Gitu. Negara ini negara. Indak seorang baduo doh. Berapa juta Pak Ben? Berapa penduduk Indonesia kok? 200 juta lebih, enggak betul lah. Itu orang saudara tu. Alun tambah ndak orangnya? Kambiangan BA gosong macam itu kan jauh hiu kan. Kan banyak kan diurus itu. Tua. Berjalan supaya. Itu nak dipilih tu.
hati-hati jangan cerdas. Orang cadi ya. Mau ibu-ibu menjadi imamku orang bodoh? Orang cadi ya. Waduh. Lameh orang cadi ya. Walah. Tu para dulu wa ingin jamaah wa. Cerdas. Lawan cerdas tu ya bodoh. Pilih. Dia pandai bergaul, tutur katanya sopan, santun, ramah, tamah, dia mudah senyum, dia tidak terbakar amarah, dia tidak punya ambisi pribadi. Tenang, Bapak. Nah, ada saya. Ya, jadi Allah telah mengatur melalui diri Rasul, carilah pemimpin-pemimpin yang betul-betul mengikuti Allah dan Rasulnya. Orang-orang, setiap kurun itu Allah telah mengutus. Setiap kurun, setiap generasi Allah mengutus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sidik, amanah, fatonah, yang cerdas, cari ya Bapak Ibu ya. Kemudian tabligh, selalu menyampaikan yang benar. Sampaikan yang benar. Tabligh, pesan-pesan, menyampaikan kepada masyarakat, pada rakyat, mudah bergaul, mudah menyesuaikan, tidak murah marah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu sekelumit yang bisa kita unek-unek sampaikan. Ini tujuan kita adalah bagaimana umat dan masyarakat agar tidak salah di dalam memilih pemimpin untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Bapak Ibu akan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Demikian saja, mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin, alfu minkum, ilal liqa, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam